Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello grade 6. How are you today? Apa kabar semuanya? Semoga masih diberi kesehatan dan masih selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, Nak. Hari ini hari Senin kita akan belajar tematik kembali dan kali ini kita akan membahas tentang rangkuman tematik IPA tema 4. Oke, sudah siap? Oke, kalau gitu kalian boleh buka bukunya, and don't forget, as usual seperti biasa, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah di tematik IPA tema 4 ini, di sini akan dibahas KD 3.6, yaitu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Yang akan kita bahas nanti adalah isolator listrik dan konduktor listrik, kemudian sumber energi listrik, konversi energi listrik, cara menyalurkan listrik hingga ke konsumen, kemudian cara menghemat listrik. Oke, kalian bisa lihat di situ gambarnya ya. Listrik sangat penting buat kebutuhan hidup kita sehari-hari di rumah kita, mulai dari kamar mandi, dapur, ruang keluarga, kamar tidur, ya, semuanya menggunakan listrik. Oke, sekarang kita akan bahas konduktor listrik dan isolator listrik. Apakah yang dimaksud dengan konduktor listrik? Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Bahan yang paling baik menghantarkan listrik adalah tembaga, sehingga digunakan sebagai kabel listrik. Kemudian isolator. Isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, misalnya kayu, plastik, dan karet. Nah, pada alat listrik terdapat keterangan tentang daya listrik dengan satuan watt ya. Oke, kita ke sumber energi listrik. Sumber energi listrik salah satunya ada baterai. Baterai adalah salah satu sumber arus listrik yang di dalamnya terdapat bubuk kimia kering sehingga sering disebut elemen kering. Kutub positif baterai terbuat dari bahan tembaga, sedangkan kutub negatifnya terbuat dari bahan seng. Nah, untuk jika kutub positif dan negatif dihubungkan, maka akan menghasilkan arus listrik yang dapat menyebabkan lampu menyala. Seperti percobaan yang sudah kamu lakukan di rumah ya. Kemudian sumber listrik yang berikutnya ada dinamo, yaitu salah satu sumber listrik yang di dalamnya terdapat magnet dan kumparan. Kumparan adalah lilitan tembaga yang tersusun secara teratur. Timbulnya arus listrik pada dinamo karena berputarnya kumparan dalam medan magnet. Terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Nah, besarnya energi listrik yang dihasilkan sangat tergantung pada kecepatan putaran roda dinamo. Nah, jika dinamo sepeda dipasang, maka dinamo dapat dihubungkan ke lampu dan klakson. Nyala lampu dan suara klakson sangat tergantung pada energi gerak dan putaran roda sepeda. Jadi semakin cepat putaran roda sepeda, maka akan semakin terang nyala lampu atau semakin jelas bunyi klaksonnya. Kemudian masih sumber energi listrik, yang berikutnya ada akumulator yang dikenal dengan sebutan aki ya. Akumulator adalah sumber energi listrik yang di dalamnya terdapat cairan bahan kimia yang disebut asam sulfat atau H2SO4. Aki disebut elemen basah ya, karena bahan kimianya berbentuk cairan. Oke, kemudian sumber energi berikutnya ada generator listrik, yaitu sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik. Generator listrik memproduksi energi listrik yang bersumber dari pembangkit tenaga listrik seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, atau tenaga angin. Berikutnya sumber energi listrik berikutnya yaitu sel surya matahari. Merupakan sumber energi yang sangat besar.
Energi matahari berupa energi panas dan cahaya. Seiring perkembangan teknologi, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, alat yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik itu disebut sel surya. Sel surya ini dapat dipasang di atap rumah. Ya, sel surya akan menangkap energi matahari dan menyimpannya dalam elemen listrik. Nah, selanjutnya energi tersebut dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Berikut contohnya ya. Dipasang di atap rumah, kemudian disalurkan hingga akhirnya bisa digunakan untuk pemakaian listrik di rumah. Oke, berikutnya cara menyalurkan listrik hingga sampai ke konsumen. Nah, ini ada di buku kamu, kalian bisa lihat penjelasannya di halaman 31 ya. Kalian bisa lihat gambar di sini, mulai dari pembangkit tenaga listrik, kemudian tegangan dinaikkan, kemudian disalurkan ke transmisi, ada sutet ya, kemudian tegangan diturunkan, kemudian dialirkan ke konsumen atau konsumen komersial ya, industri ya, kemudian dialirkan kembali ke transformator, baru sampai ke konsumen perumahan yang seperti sekarang kamu sudah dapat ya. Oke, nah situ bahan bakarnya itu bisa berupa angin, air, ya, listrik tenaga air, uap dan angin dan sebagainya. Oke. Kemudian kita ke konversi energi listrik. Konversi energi adalah peralihan fungsi atau manfaat satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Ya. Oke, kita lihat di sini ada setrika. Ini mengubah energi listrik menjadi energi panas, ya. Kemudian ada bor listrik, itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, kulkas itu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Yang keempat, ada televisi, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Oke, nah tadi sudah konversi energi, kemudian kita ke energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi utama. Ya, energi alternatif adalah energi terbarukan. Energi terbarukan itu yang tidak akan habis pemakaiannya ya, yang dapat digunakan untuk menggantikan energi minyak bumi atau bahan bakar fosil yang tidak terbarukan atau yang bisa habis terpakai. Nah, energi alternatif ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan energi. Berikut yang merupakan energi alternatif antara lain ada matahari, angin, air, gelombang air laut, bahan bakar bio, dan panas bumi. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan banyak listrik di rumah kita ya. Kita dapat penerangan, kita dapat melihat televisi, mendengarkan radio, ya, dan lain sebagainya. Nah, cara kita agar listrik tidak cepat habis dan tidak berpengaruh buruk terhadap kita ya. Makanya kita harus menghemat energi, menghemat listrik. Oke, bagaimana caranya? Kita bisa dengan cara mengoptimalkan penerangan dari luar dengan memasang jendela kaca ya. Kalau siang jangan dinyalakan lampunya karena kita masih bisa mendapatkan cahaya matahari dari luar. Oke, yang kedua mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang ketiga menggunakan lampu neon ya agar lebih hemat listriknya. Kemudian yang keempat mengganti alat-alat listrik yang lama atau memiliki daya tinggi dengan alat listrik yang memiliki daya rendah. Oke. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat perhatian kalian semuanya. Tetap semangat. Jangan patah semangat ya. Terus semangat.
Okay, let's say together hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.